Kalau teman-teman emang mikir, kok hidupku gini-gini aja ya? Lah usaha kamu gini-gini aja ya, emang kayak gitu dong keadaannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya mau, dan kali ini kita bakal bahas sedikit tentang effort ya, usaha dan hasil. Banyak orang bilang usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Sorry, hasil nggak akan bener ya. Ya pokoknya itulah, nggak akan mengkhianati, itu saling keterkaitan mereka. Tapi gimana jadinya kalau kita udah usaha maksimal, udah effort banget, tapi hasilnya tuh nihil gitu, hasilnya masih nggak ada gitu. Mungkin ada yang salah nih dari cara atau dari usaha teman-teman. Maksudnya bukan salah secara teknis ya, tapi ada yang salah nih, ada yang gak seimbang lebih tepatnya. Mungkin emang benar ya, usaha terus, usaha. Misalnya teman-teman ada yang mau masuk PTN nih, belajar terus, belajar, ikut latihan, tapi kok nggak masuk juga. Ada teman-teman yang lagi pengen dapat kerjaan misalnya, ngelamar terus, ngelamar, tapi kok belum ada panggilan juga. Mungkin letak kesalahannya ada di diri pribadi kita. Nah, letak kesalahannya di diri pribadi kita, dimana kita ada yang kurang nih, ada yang kurang balance. Lebih tepatnya adalah ibadah. Nah, kalau ibadah kita kurang, mungkin ini penyebab kenapa hasilnya itu belum ada. Karena usaha walaupun maksimal tapi ibadah nggak ada, sama aja bohong kan, nggak seimbang tuh antara kedua itu. Jadi hasilnya nggak ada. Kan orang bilang kunci kesuksesan itu usaha, doa, tawakal. Nah, kalau cuma usaha doang, nggak doa, nggak ada tawakal, ya nggak bisa tuh menuju kesuksesan. Makanya mungkin orang bilang tuh bener sih, nggak salah sih. Harus doa juga, harus tawakal juga. Ya usaha doang ya buat apa gitu, nggak bisa menjanjikan lebih tepatnya. Tapi jangan ngelihat orang ya, kalau ngelihat orang tuh asa gemes gimana gitu. Ngelihat teman seperjuangan kita misalnya sama-sama mengidolakan sebuah PTN, dia udah masuk nih, kita kapan ya, kita belum gitu. Gagal mulu tesnya, ini udah dilakuin, itu udah dilakuin, masih gagal juga. Tahun depan kita cobain, masih gagal juga. Sedangkan dia udah semakin maju ke depan. Jangan ngikutin orang lain, jangan liatin orang lain, jangan berpatokan sama orang lain. Kita itu punya porsi masing-masing, punya jalan masing-masing. Mungkin dia dapat jalan yang lebih cepat dari kita, kita dapat jalan yang lebih lama karena mungkin bakal ada proses dimana kita belajar banget di situ. Ada proses yang penting banget yang bisa mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Nah, jadi teman-teman nggak usah sedih ya, nggak usah sedih. Kenapa ya kok hidup aku kayaknya gini gitu, nggak kayak dia udah dapet PTN aku belum, dia udah dapet kerjaan aku belum, kenapa sih aku belum dapet apa yang aku harapkan gitu, kok Tuhan pelit ya. Nah, jangan sampai ngomong kayak gitu teman-teman, itu udah fatal banget. Ya walaupun Tuhan maha pemaaf, tapi kita sebagai hambanya yang nggak bisa apa-apa, nggak sepantasnya berkata seperti itu. Yang lebih tahu masa depan kan bukan kita, yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita kan bukan kita sendiri, dan yang lebih tahu apa yang sedang kita butuhkan saat ini bukan kita sendiri. Kita itu cuma tahu apa yang kita inginkan,
Kita nggak bisa ngelihat tentang berapa sih kemampuan kita, apa aja sih kebutuhan kita, karena mata kita udah tertutup dengan keinginan. Nah, nah di sini nih harus hati-hati nih, kalau mata kita udah tertutup dengan keinginan, itu seolah ingin menghalalkan segala cara. Ya kalau nggak menghalalkan segala cara ya kayak tadi tuh, kayak di awal ngomongin orang, ngeluh, nah kayak gitu bahaya sih, bahaya pokoknya. Pokoknya introspeksi diri deh. Apa sih yang salah dari kita? Apa sih yang bikin rencana-rencana kita tuh belum terlaksana gitu? Apa sih sebenarnya rencana Tuhan gitu? Apa sih sebenarnya yang bakal Tuhan ngasih ke kita gitu? Rencana dia tuh apa sih? Nah ini dia harus diintrospeksi dulu. Mungkin Tuhan belum memberikan sesuatu ke kita karena kitanya belum siap gitu. Misalnya teman-teman ada yang punya keinginan gitu ya, pengen kerja dengan gaji 10 juta misalnya. Tapi dengan kapasitas teman-teman yang sekarang ini belum mampu untuk memanage atau mengkontrol keuangannya. Misalnya keuangan 1 juta pun teman-teman belum mampu untuk manage-nya. Jangankan 1 juta gitu. Jangankan 10 juta, 1 juta aja nggak bisa, ya nggak bakal dikasih. Nah jadi dari sini kita belajar nih, kita harus bisa memantaskan diri. Kalau kita mau punya gaji 10 juta, kemampuan kita harus bisa 20 juta gitu setaranya. Beneran deh. Ya kebanyakan kali ya. Misalnya gaji teman-teman 5 juta nih, effortnya itu harus 10 juta supaya mampu, kemampuannya itu melebihi kapasitas gitu. Jadi nggak pas KKM lah gitu, kalau dari nilai mah harus jauh di atas KKM. Nah terus fungsinya apa sih, manfaatnya apa kalau kita kerja 5 juta gajinya tapi kita effortnya itu 10 juta? Bisa aja 5 juta yang lain tuh nyusul gitu. 5 jutanya dikasih dari gaji, 5 juta lainnya karena effort kita itu dikasih bonus. Bisa dengan kesehatan, bisa dengan selamat dari bahaya misalnya. Nggak pernah dirawat di rumah sakit atau kecelakaan atau apapun, nauzubillah. Nggak kena penyakit yang sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu udah jadi sebuah bonus yang amat amat berharga teman-teman. Bayangin kalau teman-teman masuk rumah sakit dan nggak sedikit biaya yang harus keluar, belum lagi harus kontrolnya, harus check up dan lain-lain. Itu membutuhkan waktu juga, butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh keuangan yang nggak sedikit. Nah so dari teman-teman, ayo dong kita membenahi diri nih, jangan sampai kita masih kayak gini-gini aja gitu. Kalau teman-teman emang mikir kok hidupku gini-gini aja ya, lah usaha kamu gini-gini aja ya, emang kayak gitu tuh keadaannya. Ayo dong kalau mau hidupnya berubah, usahanya pun harus diubah nih, kegiatannya pun harus diubah, jangan kayak gitu-gitu mulu. Ya buat apa kalau teman-teman ngeluh mulu, nggak ada gunanya. Mending dari sekarang kita mulai action nih. Nah action, jangan sampai kebanyakan mikir, kesempatan keburu hilang semua tuh, keburu pergi. Nah sekarang mumpung kesempatannya masih ada nih, kesempatan masih ada, waktu masih ada, ayo kita action. Jangan sampai kita ketinggalan sama yang lain, kan gak mau ketinggalan sama yang lain. Oke, semangat. Oke, kalau teman-teman ngerasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa share, subscribe, like, dan komen di bawah ya tentang perasaan teman-teman sekarang. Tonton terus Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Angga Hermawan pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.